Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Anak-anakku yang saya sayangi, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama pecahan. Apa saja yang akan kita bahas pada materi ini nanti, itu yang pertama menyatakan pecahan ini. Yang kedua yaitu pecahan senilai. Yang ketiga menyederhanakan pecahan. Yang keempat jenis-jenis pecahan. Dan yang kelima mengubah pecahan. Oke anak-anak, ada 5 hal yang akan kita pelajari nanti pada bab ini. Tentunya kalian juga masih ingat pelajaran di SD. Saya sangat yakin kalian masih belum melupakan pelajaran-pelajaran kalian yang dari SD tentang pecahan. Yang pertama, kita akan mencoba memahami pecahan. Di situ saya tampilkan 3 buah gambar. Itu yang pertama, ada persegi. Dalam satu persegi itu saya bagi menjadi 4 buah persegi ini, yang masing-masing bagiannya sama. Jadi persegi besar itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian salah satunya saya arsir. Yang pojok ini saya arsir. Arsiran itu kalau dinyatakan dengan pecahan, yang kita arsirkan 1. Tadi kan kita bagi 4. Itu artinya arsiran itu adalah 1/4 ya, 1 yang diarsir dari 4 bagian yang sama. Jadi kalau kita tuliskan sebagai pecahan, menuliskannya adalah 1/4 seperti yang tampak pada kotak di bawahnya itu ya. Kemudian perhatikan yang nomor 2, gambar yang nomor 2 ini. Di situ ada persegi panjang yang saya bagi menjadi 6 bagian yang sama besar. Jadi antara bagian-bagiannya itu sama. Kemudian saya arsir di situ 2 bagian. Bagian yang atas pojok kiri dan bagian yang bawahnya lurusnya itu. Yang saya arsir berapa bagian? Itu 2 bagian. Tadi itu kita bagi menjadi berapa? Tadi kita bagi menjadi 6. Artinya kalau arsiran itu dinyatakan dalam bentuk pecahan, yang diarsir 2 bagian, tadi yang persegi panjang itu kita bagi menjadi 6 bagian yang sama besar. Artinya kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan atau arsiran itu menyatakan pecahan 2/6. Artinya itu adalah 2 bagian yang sama dari 6 bagian, atau 2 bagian dari 6 bagian yang sama. Artinya dalam satu peta itu tadi dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar, kemudian kita arsir 2, artinya sama aja dengan 2/6. Kemudian gambar yang ketiga, itu ada lingkaran. Saya bagi menjadi 5 bagian. Tiap-tiap bagian itu
besarnya sama atau ukurannya sama. Kemudian saya arsir dua bagian ini. Apa artinya itu? Itu artinya dua bagian yang kita arsir dari 5 bagian, atau kalau kita tulis sebagai pecahan maka penulisannya adalah 2/5. Artinya itu adalah 2 bagian dari 5 bagian yang sama. Sehingga masing-masing dari gambar yang pertama 1/4, gambar yang kedua 2/6, gambar yang ketiga adalah 2/5. Bilangan-bilangan di atas dinamakan, di atas tanda per dinamakan pembilang atau bilangan 1, 2, dan 2 yang belakang sendiri itu, atau 1/4, satunya disebut dengan pembilang sedangkan 4-nya disebut dengan penyebut. Demikian pula yang kedua 2/6, 2-nya disebut sebagai pembilang sedangkan 6-nya disebut sebagai penyebut. Kesimpulannya apa? Bisa kita baca di bawah itu. Bilangan pecahan itu dapat dinyatakan dalam bentuk A/B, di mana A itu adalah pembilang dan B-nya penyebut. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena pembagian dengan 0 atau penyebut 0, atau kalau ada pecahan dengan penyebut 0, maka bentuk itu di dalam matematika tidak didefinisikan. Yang berikut, pecahan-pecahan senilai. Apa yang dimaksud dengan pecahan senilai itu? Perhatikan contoh di bawah. 1/2 sama dengan 2/4. 1/2 sama dengan 2/4. Itu bisa juga bentuknya itu kita ubah menjadi 1 kali 4. Jadi pembilang 1 dikalikan dengan penyebut 4 sama dengan pembilang 2 yang belakang dikalikan dengan penyebut 2 yang depan. Artinya apa? Bahwa 1 dikali 4 itu sama dengan 2 kali 2, atau 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 2 juga sama dengan 4. Artinya apa? Itu bernilai benar bahwa 1/2 itu sama dengan 2/4. Demikian pula contoh yang kedua, 1/3 sama dengan 2/6. 1/3 sama dengan 2/6. Coba langsung aja kalian lihat di kesimpulan di bawahnya. Kalau ada pecahan itu dimisalkan A/B akan sama dengan C/D, syaratnya nek. Jika A dikalikan D, jadi pembilang pecahan yang pertama dikalikan dengan penyebut pecahan yang kedua, nilainya harus sama dengan penyebut pecahan yang pertama yaitu B dikalikan dengan pembilang pecahan yang kedua. Syaratnya B dan D nggak boleh sama dengan 0. Kenapa nggak boleh sama dengan 0? Tadi di awal tadi sudah dikatakan bahwa pecahan itu adalah penulisan lambang bilangan dengan menggunakan tanda per, di mana yang atas adalah pembilang, yang bawah adalah penyebut. Tetapi penyebutnya syaratnya nggak boleh 0, karena kalau ada penyebut 0 di dalam matematika tidak didefinisikan. Terus
Bagaimana cara memperoleh pecahan yang senilai? Jadi pecahan-pecahan yang seperti itu yang nilainya sama, setengah sama dengan atau 1/2 sama dengan 2/4 itu nilainya yang sama. Makanya dikatakan senilai. Bagaimana cara memperoleh pecahan-pecahan yang senilai itu? Gambarannya seperti contoh di bawah itu. Setengah itu pembilangnya satunya dikalikan 2, penyebutnya 2-nya dikalikan dengan 2. Artinya apa? Bilangan setengah itu dikalikan 2/2 itu sebenarnya. 2/2 berapa? 2/2 itu kan 1. Suatu bilangan jika dikalikan dengan 1 maka bilangannya tidak berubah. Nilainya yang tidak berubah. Sedangkan 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Artinya apa? 1/2 itu sama dengan 2/4. Jadi ini 1/2 itu sama dengan 2/4. Cara memperolehnya mudah sekali. Bagaimana kalau satunya misalkan dikalikan dengan 4? Kalau 1 kali 4 maka yang 2-nya juga harus dikalikan 4. Sehingga nanti menjadi 4/8. 4/8 itu berapa? Sama saja. 4 itu separuhnya dari 8. Sama saja dengan 1 itu separuh dari 2. Atau dengan kata lain 1/2 itu juga sama dengan 4/8. Sehingga kalau kita misalkan diminta untuk mencari pecahan yang sama atau yang senilai dengan 1/2 mudah sekali, yaitu 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 dan seterusnya. Nah, oke. Nah, itu contohnya di situ masih banyak. Tolong diperhatikan, dicermati, kemudian dipahami. Kesimpulannya di situ bisa kita baca, pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama. Bilangan yang sama yang dimasukkan bukan 0. Kalau dikalikan 0 ya selesai, nanti habis semuanya pasti sama. Ya. Oke, yang berikutnya sekarang. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Misal di situ ada pecahan 4/8. Ada pecahan 4/8 sama dengan 2/4 sama dengan 2/1. Kenapa kok sama dengan 2/4? Ilustrasinya seperti yang bisa kalian lihat di situ. 4-nya yang sebelah atas itu, di atas pelengkung itu yang saya beri tanda itu, 4-nya dibagi 2, kemudian 8-nya juga harus dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, sedangkan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Artinya apa? 4/8 itu sama dengan 2/4. Berikutnya lagi diperkecil lagi atau disederhanakan lagi. 2/4 bisa disederhanakan, bisa. 2-nya dibagi 2 menjadi 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2 atau sama dengan 1/2. Oke? Mudah kan? Oke, itu cara menyederhanakan pecahan. Jadi kalau ada pecahan misalkan seperti itu, di bawahnya agak besar, 12/54 sama dengan berapa itu? Jadi bagi aja 2, jadi 6/27. 12 dibagi 2 sama dengan 6, 54 dibagi 2 sama dengan 27. Terus kemudian dibagi 3, 6 dibagi 3 sama dengan 2, 27 bagi 3 sama dengan 9. Artinya apa? Bahwa 12/54 itu sama dengan 6/27 sama dengan 2/9. Yang berikut
Nah, pelan-pelan saja. Nanti kalian perhatikan, nontonnya juga di bulan baleni ya, supaya paham sambil mengingat-ingat pelajaran yang pernah kalian terima di SD. Sama persis ini pengertian pecahan itu. Sekarang jenis-jenis pecahan. Saya yakin kalian pasti masih ingat ya, ada beberapa jenis pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa itu pecahan yang ditulis dengan menggunakan bentuk A per B seperti yang pertama tadi, misalkan 1/2, 2/3, 3/5, dan 2/9, dan seterusnya. Itu contohnya ya, yang atas ini pecahan biasa. Terus kemudian ada pecahan lagi 3/2, 5/3, 9/2, dan seterusnya. Nah, pecahan-pecahan yang lain. Artinya apa? Kalau kita bandingkan yang atas, kelompok yang atas itu pembilangnya nilainya lebih kecil daripada penyebut. Contoh 1/2, pembilangnya 1, penyebutnya 2. 2/3, 3/5, 2/9, misalkan 10/15 ya. Itu pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Nah, pecahan yang seperti itu disebut dengan pecahan murni. Artinya benar-benar pecahan. Terus kalau ada pecahan murni berarti ada pecahan yang tidak murni. Atau ada yang mengatakan pecahan sejati. 1/2, 2/3, ada yang mengatakan pecahan sejati. Kemudian yang berikutnya yang tidak sejati yang bagaimana, yang tidak murni bagaimana? Misalkan 3/2, 5/3, itu kalau kita perhatikan pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, pecahan-pecahan yang seperti itu disebut dengan pecahan campuran. 3/2 itu sebenarnya berapa toh? 1/2. 5/3, 1/2/3, dan seterusnya. Nah, pecahan-pecahan yang seperti itu, yang tidak murni atau tidak sejati seperti itu, disebut dengan pecahan campuran. Seperti di bawahnya ini pecahan campuran. Kemudian apa pecahan desimal itu? Pecahan desimal itu adalah bentuk pecahan yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Misalkan 0,1. Nih 0,1. Kemudian 1,32 dan seterusnya. Ya, ini mengingatkan saja. Kemudian yang berikutnya lagi bawahnya apa? Persen atau per 100. Ya, persen atau per 100, lambangnya seperti itu. 10% artinya 10/100, 15% ya 15/100. Kalau misalkan 50% ya 50/100. Kemudian yang terakhir, ini yang kalian mungkin belum kenal, namanya per mil. Kalau persen tadi adalah per 100, sedangkan per mil itu per 1000. Jadi ini juga mudah sekali. Jadi kalau persen per 100 ini per 1000. Kalau 10 per mil ya 10 per 1000. Kalau 15 per mil ya 15 per 1000, dan seterusnya. Oke. Baik, yang berikutnya sekarang. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, desimal, dan persen dan per mil? Nah, perhatikan contoh ini baik-baik ya. Yang pertama 9/2. 9/2. Pecahan campurannya sama dengan, itu bisa kita ubah seperti itu,
8 ditambah 1 per 2, 8 dibagi terus sama dengan di bawahnya 8 dibagi 2 terus di bawah sama dengan 4, kemudian ditambah 1 per 2 atau 4 plus setengah atau 1 per 2, atau menuliskannya adalah 4 1 per 2. Jadi bilangan 4 1 per 2 itu yang disebut dengan pecahan campuran. Atau kalau kalian biasanya tidak seperti itu langsung membagi, ya silakan ya. Itu hanya salah satu contoh, itu teknis saja. Tapi prinsipnya bahwa 9 per 2 itu sama dengan 4 setengah. Jadi ini 9 per 2 itu sama dengan 4 setengah. Isinya seperti itu. Kemudian desimalnya bagaimana? Bagaimana cara mencari desimal? Dengan menggunakan porogapit masih bisa toh. 9 dibagi 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Terus dikurangkan sama dengan 1. 1 bagi 2 nggak bisa, tambah 0, 1 menjadi 10. Terus atas diberi koma. Seperti bagi biasa itu. Atau penyebutnya dijadikan penyebut kelipatan 10, misalkan 10, 100, 1000 dan seterusnya. 9 per 2 ini di kolom yang ketiga. Cara yang kedua itu ini dijadikan penyebutnya 10. Jadi 9 2 supaya jadi 10 dikalikan 5, maka yang atas juga harus dikalikan 5. Berarti menjadi 9 kali 5 45. 2 kali 5 sama dengan 10. 45 per 10. Kalau pembagian dengan 10 maka komanya kan 1. Berarti 4,5. Ya. Kemudian menjadikan persen. Berapa persen 9 per 2 itu? Untuk menjadikan persen gampang banget. Tinggal dikalikan 100%, dihitung hasilnya, selesai. 9 per 2 kali 100% sama dengan 450 per persen. Kalau dijadikan per mil bagaimana? Dikalikan 1000 per mil. Jadi kalau persen itu 0 kecil itu simbolnya, yang di bawah 1 di atas 1, sedangkan per mil di atas 1 di bawahnya 2. Ini tolong diperhatikan simbolnya. Bedanya hanya itu aja. Kalau persen dikalikan dengan 100%, kalau per mil dikalikan dengan 1000 per mil. Bukan 100 ya, 1000. Oke. Baik, yang berikutnya ini ya, penjelasan. Ini tolong diperhatikan. Pada pembagian cara bersusun, jika hasil pembagian antara pembilang dan penyebut berupa bilangan desimal berulang, hasil pembagian tersebut dapat dibulatkan. Misalkan contohnya ini 0,5367 bisa dibulatkan menjadi 0,54. Kenapa 0,54? Karena 6 itu kalau misalkan ini kalau 2 desimal ya, ini kalau 2 desimal. Nah, kalau misalkan 3 desimal itu berapa? Ya 0,57. Jadi 0,57. 7 yang paling belakang itu dibulatkan ke atas karena pembulatan aturannya kalau lebih atau minimal 5 maka dibulatkan ke atas. Ya toh? Sehingga 0,5367 itu kalau dibulatkan menjadi 3 desimal, 3 desimal itu namanya 3 angka di belakang koma, menjadi 0,537. Kalau dibulatkan menjadi 2 desimal menjadi 0,5, itu bukan 3 lagi tapi 4. Kenapa kok 4? Karena 6 itu kalau dibulatkan ke atas menjadi 10, menambahkan 1 di depannya menjadi 0,54 ya. Dan seterusnya pembulatan tentu masih ingat kalian.
Yang berikutnya sekarang, bagaimana sekarang kebalikannya? Kalau tadi kita mengubah dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran, tadi contohnya adalah 9/2 menjadi 4,5, 4/1/2. Sekarang dibalik, bagaimana kalau kita mengubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa? Ini juga mudah sekali ya. Contohnya 2/3/4. 2/3/4. 2/3/4. Contoh yang pertama itu ada dua cara, saya tampilkan dua cara. Itu membalik dari cara yang tadi, yang mengubah dari bilangan pecahan biasa ke pecahan campuran tadi. Kalau tadi dari atas ke bawah, ini dari bawah ke atas. Ya, itu kalau dibalik seperti itu. Jadi 2/3/4 itu sama dengan 2 ditambah 3/4. Lah 2 itu sama dengan, disamakan penyebutnya itu maksudnya 8/4. Kemudian 8 ditambah 3 menjadi 11/4. Jadi 2/3/4 itu sama dengan 11/4. Atau cara yang biasa kalian gunakan, 2 itu utuhnya, 4 itu adalah penyebutnya, 3 pembilangnya. Biasanya kalian mesti 2 kali 4 ditambah 3. Seperti cara yang kedua itu tetap per 4. Sehingga menjadi ini. Yang biasa kalian gunakan kan ini, mesti ini. Jadi 2/3/4 itu sama aja dengan 2 kali 4 ditambah 3/4 menjadi 11/4. Nah, kemudian bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Contohnya itu 0,25. Itu dua angka di belakang koma, berarti pernya 100, sama dengan 25/100. Kemudian disederhanakan, tadi kan sudah cara menyederhanakan, dibagi-bagi tadi. 25-nya dibagi 25 sama dengan 1, 100-nya bagi 25 sama dengan 4, artinya 0,25 itu kalau jadikan pecahan biasa menjadi 1/4. Yang berikut, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Tolong diperhatikan, itu masing-masing nanti saya ambilkan contohnya 1. 5%, 5/100 sama dengan yang tadi. Ini 5%, 5/100. Terus 5-nya dibagi 5, 100-nya dibagi 5, ini sama dengan 1/20. Kemudian bagaimana kalau per mil menjadi pecahan biasa? Nih 25 per mil. Per mil tadi adalah per 1000. 25-nya dibagi 25, 1000 dibagi 25 sama dengan 40. Artinya 25 per mil itu sama dengan 1/40. Mudah sekali nih. Sekarang contoh soalnya. Ini misalkan sebuah kantong berisi 50 kelereng. Kelereng-kelereng tersebut diambil 16 butir, Doni 12 butir, dan sisanya diambil Rio. Berapa persen kelereng diambil Rio? Nah, untuk mencari berapa persennya, mencari prosentase jumlah kelerengnya dalam kantong tadi berapa? Kan 50. Kemudian yang diambil Amber 16, diambil Doni 12, berarti Rio ngambilnya berapa? Tinggal dikurangkan saja. 12 dan 16 kan 28, berarti Rio mengambil 22. Berarti Rio ngambilnya ini 22/50. Ya, itu kalau kita tulis Amber ngambilnya berapa? Amber ngambilnya 16/50. Kalau Doni pasti 12/50. Kalau masing-masing dicari
Prosentasenya bagaimana? Tinggal dikalikan 100%. Maka di contoh itu berapa persen yang diambil Rio? Ya 22/50 dikalikan 100% sama dengan 44%. Kalau misalkan ada pertanyaan berapakah yang diambil oleh Doni? Ya 12/50 kali 100%. Kalau misalkan pertanyaannya coba berapa per mil? Ya 22/50 yang diambil Rio, 22/50 dikalikan dengan 1000 per mil. Tinggal gitu aja. Jadi mudah sekali. Oke. Baiklah anak-anak. Ini ada 4 soal ya. Tolong dilihat lagi materinya. Tentukan bentuk sederhana dari pecahan-pecahan berikut. Jadi yang pertama A, 18/48. Disederhanakan, 15 dibagi berapa, 48-nya dibagi berapa sehingga sama dengan berapa per berapa. Kemudian yang 180% itu menjadi berapa? Disederhanakan. 180% itu kan sama dengan 180 per 100. Iya. Kalau 625 per mil, 652 per 1000. Kemudian 1,25. Nah, sekarang yang B menyederhanakan ini 180% ini di dalam bentuk sederhana, bisa dalam bentuk pecahan biasa, bisa dalam bentuk pecahan campuran untuk yang nomor B. Demikian pula yang nomor C dan D. Ya. Jadikan pecahan biasa. Oke. Baiklah anak-anak. Tolong. Ini soalnya juga nggak terlalu susah. Soalnya mudah. Saya sangat berharap karena belajar kita dengan menggunakan jaringan, maka usahakan setiap ada tugas, usahakan diselesaikan sesuai dengan jadwal, atau paling tidak ya 1 hari lah ya. Ini kemarin di tugas yang pertama di setengah semester yang kedua ini masih banyak yang belum mengumpulkan tugasnya, sehingga saya ragu-ragu untuk menambahkan materinya karena yang tugas kemarin aja belum dikumpulkan, belum dikirim semuanya. Jadi harapan saya setiap tugas dari semua mata pelajaran sesegera mungkin dikirimkan untuk penilaian kalian. Terus khusus untuk matematika, karena saya berusaha untuk mengunggah video-video pembelajaran ini sudah saya siapkan untuk pecahan ini sampai selesai. Tetapi nanti saya berikan bertahap, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kalian akan memperoleh informasi bahwa videonya sudah saya unggah, tapi ada syaratnya kalian harus subscribe ya. Sebab pada saat kalian sudah subscribe, kemudian saya mengunggah video, otomatis kalian ada pemberitahuan dari saya ya. Itu dengan menggunakan sistem, bukan saya menghubungi kalian, bukan, supaya nanti kalian bisa mengikuti materi yang saya luncurkan sekalipun bukan atau belum jadwal kalian. Jadi tujuan saya seperti itu sebenarnya. Jadi setiap siswa nanti akan mendapatkan pemberitahuan. Oke anak-anak, saya kira sampai di situ dulu pertemuan kita kali ini. Harapan saya kalian selalu sehat dan giat belajar. Mudah-mudahan sampai dengan pertengahan Desember nanti, pada saat kita
ulangan semester, paling tidak materi kita pecahan ini sudah selesai. Itu harapan saya. Demikian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.